Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Pesta Santa Maria mengunjungi Elizabeth gitu ya. 31 Mei ya, selalu gereja kita merayakannya. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik Elisa, Nabi Elisa. Hari ini ada 4 apa ini ya, peristiwa kali ya. Ada minyak seorang janda, perempuan Sunem, maut dalam kuali, lalu memberi makan 100 orang. Yang nanti kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Baik Bapak Ibu, untuk membuka pertemuan malam hari ini, silakan Pak Roy untuk pimpin doa. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari sebelum kita lanjutkan proses bimbingan, mari kita satukan hati kita untuk membuka pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur, dan terima kasih untuk malam ini kami kembali berkumpul di KPKS Hieronymus hendak melanjutkan proses bimbingan kami membahas mengenai nabi-nabi khususnya Elia dan Elisa Bapak. Berkatilah kami Bapak, khususnya Pak Seto sebagai pembimbing kami agar apa yang dibicarakan, apa yang coba kami pahami mampu meresap dalam hati kami dan pesan-pesan imannya menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar hidup kami dalam melanjutkan kehidupan kami sebagai pribadi yang diutus untuk siap membagikan kasih-Mu dalam kehidupan ini. Kami percaya Bapa, kuasa kasih-Mu yang bekerja malam ini agar membuat kami semua tekun dan setia mendengarkan firman-Mu. Doa syukur dan permohonan ini kami persembahkan demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara. Malam Pak Seto. Ya, kita sudah melihat perjalanan Nabi Elia ya, dan sudah digantikan oleh Elisa. Nah, yang kita perlu ingat kembali itu adalah peran yang dijalankan oleh Elia. Jadi dia membawa orang Israel untuk kembali kepada iman akan Tuhan, iman akan Yahweh. Yang tadinya sudah terseret pada penyembahan kepada Baal dan Asyera. Nah, ada orang-orang, ada bagian dari umat Israel yang bisa kembali kepada Yahweh. Nah, kemudian Nabi Elisa itu melanjutkan tugas Nabi Elia. Tapi caranya memang berbeda. Nah, Nabi Elisa itu melakukan banyak mukjizat. Dan kita akan melihat banyak mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Malam ini semoga kita bisa selesaikan 4 mukjizat ini. Nah, yang perlu diperhatikan juga ini. Mukjizat yang dibuat oleh Nabi Elisa itu bukan sekedar soal keajaiban gitu ya. Bukan soal dia bisa membuat sesuatu yang tidak biasa, tetapi mukjizat-mukjizat itu dilakukan terutama untuk menunjukkan bahwa Yahweh Allah Israel itu berkuasa dan hadir di tengah-tengah umatnya.
Baik Bapak Ibu, sekarang silahkan mempersiapkan, membuka teksnya. Silahkan ke 2 Raja bab 4. Oh iya, ada juga yang perlu diingat, jangan kaget kalau udah ketemu dengan rombongan Nabi. Kita sudah melihat waktu Nabi Elia mau diangkat ke surga itu, ada rombongan Nabi. Jadi jangan membayangkan Nabi di zaman Elia, Elisa, atau bahkan di zaman Amos itu sendirian gitu ya. Ada rombongan Nabi. Kadang-kadang mereka disebut sebagai anak-anak Nabi. Tapi ya peran mereka memang ya tidak menonjol seperti misalnya Elia, Elisa, bahkan juga Samuel. Samuel pernah disebut sebagai ini ketua atau kepala rombongan nabi yang seperti itu. 2 Raja bab 4. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, yaitu suamiku, sudah mati. Dan kau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Yahweh. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jadi ini ada janda, ya, janda dari seorang nabi, dan nabi itu adalah pengikut Nabi Elisa. Nah, dia sedang mengalami kesulitan, rupanya dia sedang terlilit hutang. Dan dia nggak bisa bayar hutang, debt collector sudah mendatangi rumahnya, dan kemudian dikatakan sudah datang untuk mengambil kedua anaknya jadi budak. Ini cara membayar hutang di zaman dulu ya, kalau sudah nggak punya apa-apa lagi, ya anaknya bisa diambil. Nanti istrinya, suaminya, bahkan yang minjam uang itu juga bisa diambil. Sampai di Perjanjian Baru, Bapak Ibu masih menemukan yang seperti itu kan. Dalam perumpamaan tentang pengampunan hamba yang berhutang, 10.000 talenta dan 100 dinar, itu juga istri dan anaknya diambil untuk membayar hutang. Nah, kemudian dia datang kepada Elisa dan melaporkan, menceritakan situasinya. Lalu Elisa menjawab di ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Apa yang harus aku lakukan? Lalu Elisa nanya, "Di rumahmu ada apa? Kamu masih punya apa di rumah?" Lalu hamba itu mengatakan, "Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli, sebuah botol yang berisi minyak." Bukan minyak kelapa pasti ya, minyaknya ya minyak zaitun. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuk ke rumah, tutup pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Nah, itu instruksi dari Elisa. Bawa bejana dari luar. Ya, pinjam tetangga-tetanggamu. Pinjam bejana. Tapi jangan terlalu sedikit. Pinjam bejana yang banyak. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Tuang minyak dalam buli-buli itu. Nanti kalau satu bejana sudah penuh, pinggirkan. Tuang ke bejana berikutnya. Nah, kemudian perempuan itu percaya kepada
perkataan Nabi Elisa. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ini kalau bisa kayak gini, kita nggak akan kerepotan dengan minyak goreng, nggak akan ada yang komplain dengan minyak goreng gitu ya. Bayangkan, bejana banyak, lalu ada botol berisi minyak itu dituang ke dalam bejana, bejananya penuh, pindah ke bejana lain, sehingga ada banyak bejana yang penuh dengan minyak. Nah, Bapak Ibu, ini mukjizatnya mirip dengan mukjizat yang dilakukan Elia dengan perempuan di Sarfat itu ya. Tapi kalau itu bukan minyak, melainkan tepung ya. Tepung nggak habis-habis. Kalau ini minyaknya dapat banyak. Nah, kemudian persoalan janda itu tadi kan nggak bisa bayar utang. Nah, sekarang ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Elisa disebut abdi Allah. Dan orang ini berkata, Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Minyak yang begitu banyak tadi dijual, dapat uang, uangnya digunakan untuk membayar hutang, lalu masih ada uang yang tertinggal. Nah, kemudian, gunakan itu untuk hidupmu. Bapak Ibu, kalau di dalam Injil, mukjizat yang dibuat Tuhan Yesus, ada kan ya mukjizat yang mirip dengan mukjizat seperti ini. Memang bukan minyak ya. Sedikit, diambil, enggak habis-habis, jadinya banyak sekali. Nah, nanti ada yang mirip juga. Kalau di dalam Injil, Bapak Ibu silahkan mengingat Yesus yang menggandakan roti. Dan ini juga menjawab, Bapak Ibu, pertanyaan, waktu itu Tuhan Yesus pernah nanya kan, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu ada yang mengatakan kalau Yesus itu Elia atau nabi yang lain yang ada di perjanjian lama. Mengapa orang banyak berkesimpulan kalau Yesus itu adalah seorang nabi? Yang mereka ingat itu bukan Yesaya, Yeremia, Amos, begitu. Bukan. Yang pertama-tama diingat oleh orang-orang Yahudi itu adalah nabi-nabi yang membuat mukjizat. Dan salah satunya itu adalah Elisa. Nah, nanti akan ada mukjizat yang lebih mirip lagi dengan mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah, baik, kita lihat mukjizat yang berikutnya. Yang ini agak panjang ya ceritanya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, meja, kursi, kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Jadi ini
Kalau dibuka di map nggak ketemu itu Sunem di mana, nggak usah dibingungkan tempatnya aja ya. Tapi Elisa sering kali dalam perjalanan, dan kalau melewati wilayah itu, Elisa mampir singgah ya di rumah ini orang Sunem ini. Dan kemudian karena terlalu sudah sering singgah di situ, lihat perempuan itu punya ide dan disampaikan kepada suaminya. Kita buat satu kamar untuk orang ini. Karena aku yakin orang ini bukan orang biasa. Sekali lagi di sini, Elisa disebut sebagai abdi Allah, hamba Allah, orang yang melayani Allah. Jadi ini supaya kalau dia datang, dia bisa istirahat, bisa menginap di kamar itu. Dan rencana itu benar dilakukan, dan kemudian Elisa memang singgah dan kemudian menginap di situ. Nah, kemudian ayat 12, berkatalah ia kepada Gehazi, pelayannya. Bapak Ibu bisa mengingat nama ini karena akan sering muncul dalam kisah Nabi Elisa. Pelayan Nabi Elisa yang bernama Gehazi ini. Panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah kaumku. Nah, Bapak Ibu, Elisa sudah merasakan bagaimana perempuan itu begitu baik kepadanya, dan dia ingin melakukan sesuatu. Ini orang kaya ya. Dan tawaran yang disampaikan oleh Elisa tentu bukan soal makanan atau uang seperti yang dialami oleh janda dari seorang nabi tadi ya. Yang ditawarkan, lihat, adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Ada enggak sesuatu yang bisa aku bantu? Mungkin yang berkaitan dengan raja atau dengan kepala tentara. Kok ngomongnya raja atau kepala tentara? Bisa jadi ini urusannya orang yang punya banyak harta memerlukan soal keamanan gitu ya. Maka kemudian perempuan itu mengatakan, enggak ada yang perlu disampaikan kepada raja, enggak ada yang perlu disampaikan kepada tentara, karena aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Aku mendapatkan jaminan keamanan dari kaumku, dari keluarga besarku. Nah, dengan kata lain, perempuan itu mengatakan, ya, sebenarnya aku tidak ada yang perlu dibantu untuk aku tentang hal itu. Tapi Elisa belum bisa terima. Dia sudah merasakan bagaimana perempuan itu berbuat baik kepadanya, dan Elisa merasa dia harus buat sesuatu untuk orang ini. Nah, kemudian ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehazi. Nah, rupanya ini ngobrol berdua ini ya. Ia ini tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Gehazi menyadari itu. Jadi perempuan ini biarpun kaya, tapi rupanya dia tidak punya anak. Dan kemudian Elisa sudah langsung tahu apa yang harus dilakukan.
ayat 15. Berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Sudah di dalam kamar Elisa ya. Lalu perempuan itu nggak masuk ke kamar, tapi berdiri di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, kamu akan menggendong seorang anak laki-laki. Perempuan ini nggak langsung percaya rupanya. Lihat jawabannya. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Dia sudah lama menunggu, tapi rupanya sampai sekarang dia tidak punya anak. Dan apa yang dikatakan oleh Elisa, itu terdengar sebagai sesuatu yang nggak bisa dipercaya. Tapi tidak ada pembicaraan lebih lanjut ya. Sudah tahu-tahu setahun kemudian. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Bapak Ibu, ayat 16 dan 17 itu selisihnya setahun ya. Hanya ganti ayat, tapi itu sudah selisih 1 tahun. Apa yang dikatakan oleh Elisa sudah terbukti. Perempuan itu kemudian mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, apa yang dikatakan oleh Elisa ini mengingatkan kita kepada kata-kata Allah, kata-kata Allah kepada Abraham yang kita dengar di Kejadian bab 18 itu. Allah menjanjikan atau berfirman kepada Abraham, tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu harus menamakan dia Ishak. Jadi apa yang dikatakan oleh Elisa bisa dikatakan malah persis dengan yang dikatakan oleh Yahweh kepada Abraham. Nah, kemudian ayat 18. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyapit-penyapit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang pelayan, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruhlah kepadaku seorang pelayan dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu, dan berkatalah ia kepada pelayannya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Ini habis mendapatkan peristiwa yang menyenangkan, punya anak laki-laki setelah nunggu sekian lama, anak itu tumbuh besar, tapi masih tetap anak-anak ini ya, karena masih bisa dibangku ibunya kok. Nah, kemudian waktu itu musim menyabit, musim panen, bapaknya di ladang,
Ya. Lalu dia keluar, menyusul bapaknya ke ladang. Tapi tiba-tiba anak itu mengatakan kalau kepalanya sakit. Diantarlah dia kepada ibunya, dipangku oleh ibunya, tapi kemudian dia meninggal. Nah, Bapak Ibu silahkan mengamati yang dilakukan oleh ibunya. Membawa anak itu ke kamar yang sudah disediakan oleh Elisa, kamar yang biasa digunakan oleh Elisa kalau menginap. Sesudah itu, dia naik ke ledai, mau menemui Elisa. Kenapa yang dicari Elisa? Ya sederhana saja jawabnya, karena yang mendatangkan mukjizat sehingga perempuan itu bisa punya anak, kan Elisa, abdi Allah itu. Ketika ada masalah dengan anak itu, ya perempuan itu mencari Elisa. 25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah itu di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, pelayan, lihatlah perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsong dia dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Menjawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah itu, biarkanlah dia. Hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak diberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, jangan balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Nah, belum selesai ceritanya ya, kita berhenti di alinea ini dulu. Perjalanan ya perempuan ini berhenti di Gunung Karmel, ketemu dengan Elisa di situ, dan kemudian Bapak Ibu perhatikan cara perempuan ini bicara. Lihat, di ayat 27, perempuan ini memegang kaki Elisa. Kemudian tampak oleh Elisa bahwa perempuan ini sedih. Jadi ketika perempuan itu memegang kaki Elisa, Gehazi mau mengusirnya, Elisa mengatakan, biarkan dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, aku tidak memberitahukan dan tidak memberitahukannya kepada. Elisa tidak mendapatkan berita dari Tuhan, Elisa tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, kemudian perempuan itu mulai berbicara, apakah aku meminta seorang anak laki-laki kepadamu? Beberapa tahun-tahun yang lalu waktu Elisa datang, Elisa kan yang menawarkan, aku bisa buat apa untuk perempuan ini? Gehazi jawab,
perempuan ini nggak punya anak. Lalu Elisa sendiri yang langsung mengatakan, tahun depan kamu akan gendong anak. Perempuan itu, ya sudah dikatakan tidak langsung percaya dan bahkan mengatakan, jangan bohong kepadaku. Memang tidak bohong. Memang nggak bohong. Nyatanya setahun berikutnya perempuan itu mengandung, melahirkan. Tapi kemudian anak itu mati. Dan ini membuat perempuan itu sedih. Aku nggak minta anak ini. Lalu Tuhan memberikan anak ini kepadaku, tapi sekarang anak ini mati. Itu artinya engkau hanya membuat aku sedih. Nah, kemudian Elisa itu minta supaya Gehazi yang bertindak mewakili dia. Tugasnya sebenarnya cuma satu, ya. Bawa tongkat Elisa, lalu taruh tongkat itu di atas anak itu. Jadi hanya meletakkan tongkat Elisa di atas jenazah anak itu. Dan Elisa berpesan supaya Gehazi melakukannya dengan cepat. Ikat pinggangmu, bawa tongkatku. Terus apabila engkau bertemu dengan seseorang, jangan beri salam. Apabila seseorang memberi salam, jangan balas, jangan jawab salamnya. Apa artinya? Pergi cepat-cepat. Kayaknya kita juga pernah mendengar Tuhan ngomong kayak gini, ya. Ada urusannya dengan soal salam-salam itu. Itu waktu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada para murid untuk memberitakan Injil itu. Nah, kemudian bahkan ada tongkat juga, ya, yang dibawa serta oleh para murid Yesus, ya. Tapi perempuan itu nggak mau cara itu yang dilakukan. Perempuan itu berkata kepada Elisa di ayat 30, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Maksudnya apa? Bapak Ibu bisa tahu maksudnya dengan membaca kalimat berikutnya. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Perempuan itu minta supaya Elisa datang sendiri. Jangan kirim wakil, datang sendiri. Lihat anak itu, dan kalau engkau bisa membantu, udah urus anak itu. Nah, apakah perempuan ini sudah tahu bahwa Elisa akan menghidupkan anak itu? Belum tahu juga. Kita lanjut dulu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Gehazi sudah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Elisa, tapi nggak ada tanda bahwa anak itu hidup lagi. Lalu kembalilah ia menemui Elisa, serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Yahweh. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap
di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan di dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi, katanya, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia. Lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Nah, Bapak Ibu, kita lihat adegan ini ya. Cara Elisa membangkitkan anak itu ya. Lihat ke ayat 33. Elisa masuk ke dalam kamar, ya, hanya berdua dengan jenazah anak itu. Dan sesudah itu Elisa berdoa kepada Yahweh. Ayat 34, ini teknisnya ya, membaringkan diri di atas anak itu, muka Elisa ketemu muka anak itu, ya, mata ketemu mata, mulut ketemu mulut, telapak tangan ketemu telapak tangan. Nah, Elisa meniarap di atas jenazah anak itu. Ya, habis itu bangun, berjalan di dalam rumah, jalan ke sana kemari, kemudian melakukan hal yang sama. Nah, kemudian sesudah itu, anak itu bersin sampai 7 kali. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kan cara membangkitkan orang mati? Bisa dipraktekkan. Nah, hasilnya ya terserah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, caranya juga mirip dengan yang dilakukan oleh Elia. Elia juga membangkitkan seorang anak yang sudah meninggal kan ya. Dan Bapak Ibu, ini cara yang dilakukan oleh Elisa. Perhatikan ada transfer panas ya. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Dan kemudian anak itu bersin, tanda kalau dia hidup lagi. Nah, tentu Bapak Ibu ini peristiwa yang luar biasa. Ada seorang yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Perempuan itu masuk karena sudah dipanggil oleh Gehazi. Lalu perempuan itu dengar kalimat, angkat anakmu ini. Anaknya udah hidup. Maka perempuan itu tersungkur di depan kaki Elisa, sujud menyembah kepada Elisa. Dah anak itu hidup lagi, ibu itu senang sekali. Bayangkan Bapak Ibu, kegembiraan yang dialami oleh perempuan itu dengan suaminya. Anaknya mati, tapi kemudian bisa hidup lagi. Nah, kemudian mukjizat yang ini jelas Bapak Ibu mengingatkan kita pada mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kan. Ada 3 orang yang dihidupkan oleh Tuhan Yesus dari kematian, dibangkitkan dari kematian. Lihat, ada Lazarus paling terkenal. Yang terkenal kedua, anak perempuan dari Yairus. Lalu anak janda di Nain. Nah, kita lihat mukjizat yang ketiga atau
ada pertanyaan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini silahkan. Ceritanya gampang sekali, sehingga Bapak Ibu bisa baca sendiri, bisa mengikuti saja. Nanti yang kita perlu lebih dalam, ya makna dari mukjizat yang dikerjakan oleh Elisa ini sebenarnya. Tapi kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke ayat 38. Di chat ada Pak. Mengapa Gehazi tidak dapat menyembuhkan? Gehazi tidak akan bisa menyembuhkan. Bukan Gehazi yang punya kuasa, bukan Gehazi yang menjadi abdi Allah. Gehazi hanya kalau pakai bahasa kasar ya, pelayan, pesuruh. Gehazi tidak akan bisa. Tapi kalau kemudian pertanyaannya, Gehazi itu kan sudah melakukan tindakan yang diperintahkan oleh Elisa gitu ya. Menaruh tongkat di jenazah anak itu. Tapi anak itu nggak bangun. Maka kalau ini pertanyaannya, silahkan kembali kepada perempuan itu yang megangi kaki Elisa tadi. Dan kemudian perhatikan juga sikap Elia menanggapi perkataan perempuan yang mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Elisa bangun, berjalan mengikuti perempuan itu. Maksudnya, perempuan itu minta supaya Elisa sendiri yang datang dan dalam tanda kutip melakukan sesuatu untuk anak itu. Jadi karena Elisa sudah mengambil putusan sikapnya untuk datang sendiri ke rumah perempuan itu, maka seolah-olah yang tadi tongkatnya itu dalam tanda kutip nggak berfungsi gitu. Karena Elisa sendiri yang mau datang. Ya, begitu Pak. Kalau Sunem itu daerah mana, Pak? Saya sudah bilang itu, saya nyari di peta nggak ketemu itu Pak. Jadi nggak semua tempat itu kelihatan di peta. Periksa saja, emang ada Sunem di peta Alkitab. Saya nggak ketemu tempatnya itu. Nggak apa-apa. Oh ada. Mau lihat peta? Nanti Bapak Ibu kasihan melihat perempuan itu jalan dari Sunem ke Karmel ya. Kalau mulai di peta, Bapak Ibu masih ingat istana Yisrael, istananya Ahab kan? Nah, cari dekat situ. Di peta kerajaan Israel dan Yehuda ada di situ. Jadi Elisa dan gurunya Elia kerjanya kan di wilayah utara. Jadi ya tinggalnya di situ, berkaryanya di situ, ketemu dengan orang-orang di utara, dan yang mengalami mukjizat ya orang-orang di kerajaan utara ini juga. Silakan lihat di map untuk tahu Sunem ini ya. Baik, kita lanjut kalau begitu, silakan ke ayat 38. Elisa kembali ke Gilgal. Pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Ini juga di wilayah utara. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada pelayannya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar
serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Nah, kita lihat dulu. Kelaparan ini ya, ada kelaparan. Elisa kembali ke satu tempat lain namanya Gilgal. Lalu di situ ada rombongan nabi. Ada rombongan nabi. Lapar rupanya, perlu makan. Nah, kemudian Elisa bicara kepada pelayannya, Gehazi tadi. Taruh kuali yang paling besar, masak suatu makanan untuk para nabi itu. Nah, kemudian ayat 39, ada seorang yang keluar ke ladang ya, ngumpulin sayur-sayuran. Dan sayurannya itu, lihat, ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Dah, dia bawa labu, kemudian mengiris-irisnya, lalu masak. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Nah, ini agak repot ini memahaminya. Bapak Ibu pernah melihat maut? Ini mautnya ada dalam kuali. Maut ada dalam kuali, dan kemudian mereka tidak tahan memakannya. Apa maksudnya? Nah, mautnya nggak kelihatan. Tapi Bapak Ibu silahkan memperhatikan siapa yang makan. Yang makan nabi-nabi loh ya. Nah, kalau kita memakai pemahaman yang biasa, oke mereka nggak ngerti apa-apa gitu ya. Bisa jadi mereka melihat makanan ini beracun. Kemudian orang sudah mulai makan dan nggak tahan untuk memakannya. Tapi kemudian kalau kita memperhatikan yang makan itu adalah para nabi, jangan-jangan mereka melihat bahwa di dalam makanan itu ada bahaya kematian. Kalau orang memakannya, orang akan mati. Gitu. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan sekali lagi, kemungkinan yang pertama, ada yang mulai memakan, lalu nggak tahan makan. Ada racun, ada sesuatu yang membuat mereka nggak nyaman. Tapi kemudian kemungkinan yang kedua, nabi-nabi ini melihat bahaya. Melihat yang orang pada umumnya nggak lihat, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Sehingga begini, kalau kita makan, nanti kita celaka. Nah, kemudian mereka ya bicara kepada Elisa kan, lalu lihat yang dilakukan oleh Elisa di ayat 41. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Dan nabi-nabi itu kemudian bisa makan dengan aman. Enak apa enggak tahu. Bapak Ibu pernah ngerasain enggak labu rebus? Sudah itu doang. Tapi ya harus diingat ini masa kelaparan. Di dalam masa kelaparan, orang ya bisa makan apa saja jadinya. Apa yang tampaknya bisa dimakan, ya sudah dimakan.
Sampai di rombongan para nabi ini mereka mendapatkan satu makanan yang sebenarnya berbahaya. Tapi yang dilakukan oleh Elisa menyingkirkan bahaya itu sehingga para nabi itu bisa makan. Nah, kalau yang seperti ini pernah dibuat oleh Tuhan Yesus apa enggak? Kayaknya enggak pernah ya. Nah, sekarang yang berikutnya, tapi Bapak Ibu bisa mengingat Elisa melakukan hal yang mirip ya. Di bab 2 ayat 19 sampai dengan 22 itu. Airnya enggak sehat, ada air yang enggak sehat, membuat para ibu keguguran. Lalu Elisa membuat ya air itu jadi air yang baik, yang tidak membahayakan lagi. Nah, sekarang kita lihat mukjizat yang berikut. Ke bab 4 ayat 42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah itu roti hulu hasil, yakni 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Senang ini ya. Nggak diceritakan ya siapa orang ini, hanya disebut tempatnya aja, Baal Salisa. Yang mengantar kepada Elisa, ini roti hulu hasil, roti hasil panen pertama. Nah, kemudian lihat jumlahnya, 20 roti jelai plus gandum baru. Nah, kemudian setelah Elisa mengetahui hal itu, Elisa berkata, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. 20 roti jelai. Yang mau makan berapa? 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Rotinya ada 20, yang mau makan atau yang datang pada kesempatan itu ada 100 orang. Ya, nanti terlalu kecil kalau satu roti dibagi 5. Satu roti dimakan 5 orang. Nggak akan bisa bikin kenyang, dan seolah-olah nanti nggak ada artinya. Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Di balik pertanyaan ini ya, bisa jadi ada rasa malu juga. Masa Bapak Ibu ada 10 orang datang, Bapak Ibu siapkan teh, ya 10 orang. Lalu hanya disiapkan 2 cangkir. Ntar minumnya gantian ya. Pernah bilang begitu apa enggak? Cangkir loh ya, bukan teko, lalu cangkirnya gantian dipakai minum, bukan. 2 cangkir, 1 cangkir untuk 5 orang. Selain nggak memadai, juga malu kan ya, menyajikan makanan atau minuman yang nggak cukup untuk tamu yang datang. Ini cuma ada 20 roti. Lalu yang hadir itu ada 100 orang. Nah, kemudian lihat jawaban Elisa. Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Nah, Bapak Ibu, ada sesuatu yang bisa dikatakan nggak biasa begitu ya. 20 roti untuk 100 orang.
tapi cukup. Lihat, hidangkan saja. Berikan saja 20 roti itu kepada 100 orang itu. Tuhan sudah berfirman, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Nah, dengan berulang-ulang menyebut nama Tuhan, Bapak Ibu silahkan mengingat kembali. Elisa melakukan tugas ini, Elisa membuat mukjizat ini bukan karena dia hebat, tapi dia abdi Allah. Jadi dia sudah, sekali lagi disebut abdi Allah. Tuhanlah yang sesungguhnya membuat mukjizat itu. Nah, kemudian ayat 44, lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. 100 orang itu makan 20 roti, tapi mereka semua bisa makan, bahkan ada sisanya. Ini maksudnya mereka makan sampai kenyang ya. Bukan orang yang pertama ditawarin roti, lalu bilang, maaf, sudah kenyang. Orang yang kedua sampai ke orang nomor 95 ditawari menolak, maaf, sudah kenyang. Lalu 20 roti dimakan 5 orang, 1 orang ambil 1, oh iya ada sisanya 15. Bukan itu yang dimaksud. Mereka semua makan, ya kenyang. Sesudah kenyang, udah nggak bisa makan lagi, nah baru dikumpulkan. Nah itu yang dimaksudkan dengan sisanya. Nah, Bapak Ibu, kalau mukjizat yang ini jelas Bapak Ibu bisa lihat dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. 2 kali Tuhan Yesus menggandakan roti. 2 kali menggandakan roti. Yang pertama itu untuk 5.000 orang, dan yang kedua untuk 4.000 orang. Coba harus menyediakan roti dan ikan untuk 5.000 orang. Padahal sudah waktunya makan malam. Ini catering mana pasti juga kerepotan kan. Nah, sekarang begini. Ini beberapa mukjizat yang sudah dilakukan oleh Elisa. Kita masih akan melihat mukjizat yang lain. Nah, ini nanti kita akan lihat apa arti mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa ini. Tapi sampai di sini ada lagi, apakah ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Kalau ada, silahkan. Ada Pak Seto. Kembali ke yang tadi, Pak, maaf ini agak telat. Yang tentang perempuan yang anaknya sakit tadi, ayahnya itu menyuruh untuk dia diangkat dan ditaruh di pangkuan ibunya. Itu apakah ada satu latar belakang tertentu, Pak, ya? Kalau seorang ayah melihat anaknya sakit, justru perintahnya adalah bawalah kepada ibunya. Kelihatannya ada sesuatu yang agak asing kalau di dalam keluarga. Mungkin ada hal tertentu yang melatar belakangi itu, Pak? Itu kalau anak-anak sakit itu biasanya yang apa menyebutnya ya, yang mangku, yang ngurus, itu nomor 1 bapaknya dulu atau ibunya dulu? Nah, ini dia. Nah, banyakkan ibunya ya. Kemudian, ya nggak selalu, tapi maksudnya yang lebih lanjut begini. Kenapa kalau ada anak sakit yang lebih banyak mengurus dan anak-anak juga lebih senang diurus oleh ibunya? Lebih terurus kalau yang ngurus ibunya ya. Ya, itu. Urus ya kira-kira. Tapi ada yang lebih serius daripada itu. Kekuatan psikologis ya, berada anak dalam atau ada dekat ibunya
itu bisa memberi apa menyebutnya ya, kekuatan sugestif gitu juga ya. Nah, saya hanya melihat sampai di situ karena ini bapaknya sedang di ladang kan. Ini ya, saya juga ada yang aneh ini. Kenapa kok bapaknya bukan ngangkat sendiri, ya, tapi nyuruh pelayannya untuk mengangkat anak itu. Nah, itu yang jadi agak aneh. Nggak mungkin mengatakan bapaknya baru sibuk nyabit, masa begitu doang. Nah, kalau yang seperti ini bisa jadi ada kemungkinan ya. Ini loh, dalam dunia Perjanjian Lama, dunia orang Yahudi zaman kuno, bapak itu jadi seperti tuan dalam keluarga. Bapak itu tuan. Sarah itu kalau manggil Abraham, tuanku. Nah, kemudian ya si ayah memberi tugas kepada seorang pelayannya, bawa anak ini kepada ibunya. Bukan dia sendiri yang ngangkat. Ya kalau menurut ya pemahaman kita sekarang pasti akan keliru ini. Kenapa nggak langsung pulang aja? Itu anak-anakmu sendiri kok kamu malah nyuruh orang lain yang ngangkat. Padahal kamu sudah tahu anakmu sakit. Nah, itu kalau kita yang menilai sekarang. Tetapi ya salah satu kemungkinan penjelasan yaitu bapaknya bertindak seperti seorang kepala keluarga Israel kuno ya begitu. Ya, begitu saja, Pak. Tidak ada yang apa menyebutnya ya, yang istimewa sebenarnya di sini. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Nah. Selamat malam, Pak. Ya, Pak. Selamat malam. Pak, kalau tadi Bapak menanyakan itu, Pak, kepada kita sebelum mujizat memberi makan 100 orang itu, pernah nggak Elisa yang membuang maut dari makanan yang diberikan pada para nabi itu? Kalau peringatan Yesus mengenai ajaran yang disamakan dengan ragi, bisa sejajar nggak, Pak? Hati-hatilah engkau terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki, atau orang Farisi dan orang Herodes. Itu kan walaupun ajaran, tapi Yesus secara parodi mengumumkannya sebagai ragi. Itu kiasan, Mbak. Ragi yang digunakan oleh Yesus itu kiasan untuk mengatakan ajaran orang Farisi. Jadi itu kiasan. Sedangkan yang kita lihat ini mukjizat. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi harusnya Tuhan Yesus nebar garam di antara orang-orang Farisi biar ajarannya nggak meracuni gitu. Tapi berbeda itu. Jadi itu bukan mukjizat tapi kiasan. Hati-hati, waspada. Ajaran orang-orang Farisi itu bisa membahayakan dirimu. Begitu, Pak. Jadi pasti nggak bisa disejajarkan, Pak, ya? Nggak ketemu karena yang satu kiasan, yang lain mukjizat. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, mari. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu sekarang begini. Kembali ke pembukaan pembicaraan awal saya tadi, Elisa itu mendapatkan tugas untuk melanjutkan karya Elia. Elia punya peran yang sangat penting untuk membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Mereka sudah terlibat dalam penyembahan Baal dan Asyera. Mereka sudah meninggalkan Tuhan dan sudah memandang Baal dan Asyera sebagai penguasa mereka. Dan kemudian ya Elia dengan susah payah membuat orang Israel kembali kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Elia?
menahan hujan biar nggak turun. Ya tentu saja Elia bertindak sebagai abdi Allah, sebagai nabi Tuhan ya. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Elisa itu adalah menantang, membuat kontes di Gunung Karmel itu. Dua tindakan yang dilakukan oleh Elia itu ya mau menunjukkan kepada orang Israel bahwa Yahweh Allah mereka itulah Allah yang sesungguhnya, bukan Baal. Kalau kamu pergi kepada Baal, berarti kamu melakukan sesuatu yang sangat keliru. Kamu menyembah yang bukan Allah. Kamu menyembah yang tidak punya kuasa apa-apa. Nah, kemudian setelah menunjukkan hal itu, ya Elia bisa bisa melihat bagaimana orang-orang Israel memang kembali kepada Tuhan, tapi tidak semua. Nanti Yehu, kita sudah lihat, akan menghabisi orang-orang yang menyembah Baal itu. Nah, ketika kemudian Elia lari karena ancaman dari Izebel, dia bertemu dengan Yahweh di Gunung Horeb. Dan di Gunung Horeb dia ketemu ya dengan Yahweh. Lalu Yahweh mendengarkan keluhan Elia, tapi bukan menyuruh Elia ambil cuti dulu karena sudah bekerja giat, sekarang dia takut. Tapi Elia disuruh kembali ke jalan yang sudah dia tempuh, dan kemudian mendapatkan tugas yang baru. Yang kita perlu ingat, mengurapi Yehu menjadi raja Israel. Dia yang akan terlibat dalam pembersihan para penyembah Baal. Dan kemudian Elia juga punya tugas untuk mengurapi Elisa, menggantikan dia. Nah, Elisa memang menggantikan peran Elia ya, tapi tidak lagi dengan menahan hujan, tidak lagi dengan melakukan kontes, tetapi Elisa melakukan banyak mukjizat. Dan seperti yang sudah kita lihat, mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Elisa itu bukan soal dia membuat keajaiban, juga bukan soal dia menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Orang-orang yang mengalami kesulitan dibantu dengan mukjizat, mereka tentu saja gembira ya. Tetapi yang lebih dari itu, Elisa mau menunjukkan bahwa Yahweh Allah Israel adalah Allah yang berkuasa. Dia tetap hadir. Dia hadir di antara umatnya dan menunjukkan kekuasaannya dengan membuat mukjizat itu. Mukjizat yang kalau diurutkan yang paling ringan yang mana ini, mukjizat paling ringan? Maut dalam kuali itu ya, cuma naburin tepung. Tapi kemudian memberi makan 100 orang. Ini sudah hal yang sangat tidak biasa. Bagaimana mungkin 20 roti bisa cukup untuk 100 orang, bahkan ada sisanya. Yang lebih serius lagi, itu adalah yang minyak tadi. Sebotol minyak menjadi ya banyak tempayan minyak. Kemudian yang paling serius tentu saja menghidupkan orang mati. Nah, kemudian pertanyaan yang bisa muncul begini. Mukjizat-mukjizat ini kan tidak dilakukan di depan umum. Tidak ada yang melihat mukjizat ini di depan orang banyak. Perempuan dengan minyak tadi itu kan mengalami mukjizatnya di dalam rumah. Kemudian
Perempuan Sunem tadi mengalami mukjizatnya juga di dalam rumah. Mau dalam kuali di depan orang banyak, memberi makan 100 orang jelas di depan orang banyak. Memang mukjizatnya bisa jadi terjadi di tempat yang tersembunyi, orang tidak tahu. Tapi dampak dari mukjizat itu bisa berlaku untuk orang banyak. Maksudnya, nah janda itu tadi kan memang nggak punya duit. Debt kolektor datang, perempuan itu hanya takut. Tapi kemudian dia punya minyak, dia bisa jual minyak dalam jumlah banyak, dan mau tidak mau dia harus bicara. Perempuan Sunem yang kehilangan anak juga malah mengalami hal yang sama. Dia bukan tinggal di tempat yang sunyi, yang nggak ada orang lain. Sehingga kematian anak itu pasti juga bukan kematian yang tersembunyi sehingga orang nggak tahu. Tidak diceritakan, tetapi Bapak Ibu bisa mengingat perempuan itu tinggal di tengah kaumnya. Ya. Jadi berita tentang mukjizat yang dilakukan oleh Elisa bisa dengan cepat, dengan mudah menyebar. Nah, kemudian Bapak Ibu, tugas yang diberikan oleh Elisa, yang diberikan Tuhan kepada Elisa, memang berbeda ya, dengan yang diberikan kepada Elia. Nah, yang dilakukan oleh Elisa ini jangan-jangan jauh lebih gampang ya. Nggak ada ancaman pembunuhan, nggak membuat dia takut, tapi malah membuat orang pasti akan sangat kagum, heran, dan mengakui dia sebagai nabi. Tapi bagaimanapun, Elisa menjalankan peran ini. Nah, mukjizat yang dilakukan oleh Elisa menampakkan, menunjukkan, ini sekali lagi, bagaimana Yahweh itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Yang paling ditakuti oleh manusia, yang tidak bisa diatasi oleh manusia, itu bukan debt collector, tapi maut kan. Dan siapa yang bisa mengalahkan kematian? Siapa yang bisa membuat orang yang sudah mati itu hidup lagi? Elisa datang dan kemudian melakukan mukjizat ini. Elia juga melakukan, tapi kita fokus ke Elisa. Dengan cara seperti ini, Bapak Ibu, lihat orang Israel ditunjukkan kepada mereka Tuhan Yahweh adalah Allah mereka, Allah yang punya kuasa. Nah, nanti di pertemuan yang berikut, mukjizat dialami bukan hanya oleh orang Israel, ya, tapi juga dialami oleh orang Syria, orang Aram, nggak tanggung-tanggung, panglima yang datang. Tapi itu minggu depan. Nah, sekarang begini, kalau kita mau belajar tentang mukjizat, saya tidak bisa membuat mukjizat. Tuhan tidak menggunakan saya untuk menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati. Tapi Bapak Ibu, kita bisa belajar tentang mukjizat-mukjizat yang kita pernah alami. Ya, mungkin juga belum pernah ada yang mengalami mukjizat seperti ini. Dan nggak usah coba-coba ya. Ini tamunya ada 10 orang, sediakan cuma 2 cangkir. Tamunya 10 orang, cuma ya 2 porsi yang disediakan. Nggak usah nyoba yang seperti itu. Nggak usah coba juga, ada orang meninggal, Bapak Ibu melakukan tindakan seperti yang dibuat oleh Elisa tadi. Dan Bapak Ibu yang akan dikira orang aneh malahan. Nah, kemudian, lalu bagaimana dengan mukjizat yang kita alami? Bapak Ibu, silahkan mengingat begini, kejadian yang bisa jadi, nggak biasa ya,
suatu kejadian yang tidak biasa, tapi yang kemudian bisa membantu, membuat Bapak Ibu ingat akan Tuhan, dan kemudian Bapak Ibu mengakui bahwa ini perbuatan Tuhan. Tuhan mengerjakan ini untuk saya. Bisa jadi kita mengatakan hitungan wajar ini nggak masuk di akal. Tapi nyatanya terjadi. Tapi yang menjadi penting itu adalah dalam peristiwa yang seperti itu saya melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan hadir dan mengerjakan peristiwa itu. Bukan sekedar suatu keajaiban saja. Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga mengalami keajaiban, mengalami hal yang tidak biasa, tapi bisa jadi mereka hanya mengatakan, ya kebetulan saja seperti itu. Itu kebetulan saja. Kemudian, yang lain lagi, orang melihat sesuatu yang mengagumkan, lalu hanya berhenti sampai kepada kekaguman itu, tapi tidak sampai kepada Tuhan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan melihat sesuatu, entah sedikit mengagumkan, entah banyak mengagumkan, tapi kemudian itu membawa orang yang percaya kepada Tuhan sampai pada pengalaman akan Tuhan. Tuhan datang dan kemudian Tuhan menolong aku. Tangannya tidak kelihatan. Bahkan waktu itu nabinya juga tidak diutus untuk datang kepada saya dan mengatakan sesuatu kepada saya. Tapi saya mengalami, saya merasakan, dan saya tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa mengingat kejadian-kejadian yang seperti itu. Bisa jadi tidak langsung ya, tapi Bapak Ibu perlu melakukan yang seperti itu. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk membantu kita menjadi lebih sungguh-sungguh dalam kepercayaan kepada Tuhan. Ada orang yang mengalami mukjizat, mengalami sesuatu yang mengagumkan, tapi kepercayaan kepada Tuhan sama sekali tidak berubah, nggak nambah juga. Nah, kemudian contoh-contohnya bisa jadi dari hal yang sederhana sampai soal yang serius ya. Mungkin saya pernah cerita karena saya ambil yang mirip. Syukuran pemberkatan rumah, hitungan piring, hitungan makanan, sudah kira-kira untuk satu lingkungan cukup lah. Tapi kemudian yang datang ternyata nggak diduga. Jauh lebih banyak daripada yang diperhitungkan, jauh lebih banyak daripada yang dipersiapkan. Tapi, loh kok nggak kurang? Pada makan semua itu. Nggak ada yang mengatakan, maaf, ini saya nggak bisa makan, sudah kenyang. Nggak ada juga yang mengatakan, ini maaf, nggak bisa makan, saya sedang diet ini. Nggak ada juga yang mengatakan, minta maaf, saya nggak makan, sudah terlanjur gosok gigi tadi. Nggak ada yang mengatakan begitu Bapak Ibu ya, tapi bisa jadi ada. Soalnya pernah ketemu yang ngomong kayak gitu, apa nggak sakit hati yang nyediain makanan coba. Nah, tanpa menurut kami semua makan. Dan hitungan makan kayaknya nggak cukup. Orang bisa bicara macam-macam ya. Maksudnya, ya sebenarnya itu persiapannya lebih aja. Yang lain lagi juga bisa mengatakan, itu sebenarnya makannya cuma pada sedikit. Yang lain lagi mengatakan, sebenarnya ada yang nggak makan, itu ngobrol sama ngopi di sebelah itu. Silahkan orang mengatakan apa saja, tapi kami yang mengalami, kami yang merasakan, sehingga kami yang berani mengatakan, Tuhan membantu kami supaya makanan yang kami sediakan cukup untuk semua. Nah, kemudian Bapak Ibu,
juga sekali lagi saya hanya memberi contoh loh ya. Bapak Ibu harus mencari sendiri dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalaupun saya memberi contoh, bukan saya pamer lebih dari yang lain, bukan. Saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk melihat yang seperti ini bisa dialami dan jelas dialami. Kalau kita tidak memperhatikan, efeknya adalah bahkan saya tidak tahu kalau Tuhan datang ke rumah saya. Di rumah dipasang foto, dipasang salib, giliran yang fotonya dipajang datang, malah saya nggak ngerti. Kan celaka itu. Fotonya dipajang, salibnya dipajang, tapi giliran Tuhan datang, malah saya nggak sadar kalau Tuhan datang. Ada masalah di situ. Terus buat apa dipajang patungnya kalau ketika dia hadir malah saya sendiri nggak nyadar kalau dia sedang datang. Dan bisa jadi bukan hanya di rumah Bapak Ibu. Bukan hanya di rumah. Di tempat-tempat di mana Bapak Ibu pernah yang melangkah, berjalan, Bapak Ibu bisa jadi akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Kayaknya nggak biasa. Tapi sekali lagi, dalam peristiwa yang seperti itu, saya mengalami bagaimana Tuhan datang dan membantu saya, menolong saya. Nanti, ya, misalnya contoh yang lain lagi. Saya tidak tahu apakah saya pernah cerita atau belum. Tapi buat saya, ada sesuatu yang saya sesali karena tidak memperhatikan detail. Tapi buat saya, ini kejadian yang benar-benar membantu saya. Saya diminta mengajar di Jember. Kemudian, jamnya sudah tertentu ya, jam 5 sore. Saya berangkat pagi ya, berangkat pagi. Naik pesawat dari, sudah jelas tiketnya, Jakarta, Surabaya, Surabaya, Jember. Sudah sampai di Surabaya. Nunggu lama sekali, lebih dari 2 jam. Pesawat ke Jember nggak jadi berangkat. Coba. Saya belum pernah dari Surabaya ke Jember. Saya tanya-tanya, kalau kereta nanti sore, gimana caranya? Acara mulai jam 5 sore, kereta suruh naik kereta sore hari. Nggak bisa. Memperhatikan, diam, mendengarkan. Lalu ada seorang yang kemudian punya tujuan yang sama, mau ke Jember. Berikutnya lagi, ya dia ngajak saya untuk sewa mobil. Sewa mobil. Dan kemudian benar-benar sewa mobil, saya bilang, karena saya yang minta, saya harus membayar. Seingat saya malah mengatakan saya bayar semua. Atau kalau enggak, kalaupun saya tidak bayar semua, pasti saya harus bayar lebih. Nah, kemudian ya kami naik mobil itu, mobilnya Innova, yang nyetir itu sudah ya orangnya cukup berusia lah. Tapi dari Surabaya ke Jember itu hanya berhenti 1 kali untuk pergi ke toilet dan terus berjalan. 5 jam naik mobil berhenti hanya 1 kali. Dan kemudian orang itu bukan hanya ya pokoknya sampai Jember gitu, sampai berhenti di depan gerbang gereja. Dan setelah itu saya mau bayar penuh, Bapak itu nggak mau terima. Tetap kami bayar, harus bagi 2. Dia separuh, saya separuh. Acara baru dimulai, saya bisa mengajar pada waktunya. Orang bisa mengatakan kebetulan. Bapak Ibu pernah nggak mengatakan kebetulan ketemu orang baik? Bisa kan orang mengatakan begitu?
Tapi saya tidak mengatakan yang seperti itu. Kepada orang lain saya bercerita begitu saja. Tapi ketika bicara kepada diri sendiri, saya akan mengatakan, Tuhan kirim malaikat. Tuhan kirim malaikat yang menolong saya. Saya yang tidak tahu bagaimana bisa pergi ke Jember waktu itu dari Surabaya. Nah, kalau Surabaya, detail kota saya nggak tahu, perjalanan ini juga saya juga tidak tahu. Tapi kemudian saya bisa langsung sampai ke tempatnya. Sekali lagi, orang bisa mengatakan apa saja, silahkan, tapi ketika bicara kepada diri saya sendiri dan kepada Tuhan, saya tetap akan mengatakan, Tuhan menolong saya. Sesuatu yang sama sekali tidak saya duga, tidak terbayangkan. Pada waktu itu saya gelisah beneran, ini gimana ini? Nah, Bapak Ibu sekali lagi, ini hanya contoh. Bapak Ibu silahkan mencari sendiri. Nah, kalau contoh-contoh saya itu berkaitan dengan ini saya tugas ngajar Alkitab, Bapak Ibu nggak usah ikut nyari yang berkaitan dengan tugas ngajar Alkitab. Nah, kerjaan saya itu kok saya nggak bisa ngasih contoh tentang jualan, tentang menyembuhkan orang, ya nggak bisa. Pengalaman saya bukan di bagian itu. Bapak Ibu sendiri silahkan cari, silahkan ingat kembali di tempat mana saja Tuhan pernah datang menolong, di mana Tuhan pernah datang membantu apa yang Bapak Ibu pernah ini lakukan. Ada yang pakai berdoa dulu, ya ada. Ada yang nggak pakai berdoa, yang ada cuma gelisah, takut, bingung. Tapi tahu-tahu, lu saya mengalami yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, Tuhan datang dengan cara yang sama sekali tidak diduga. Kedatangannya tidak bisa ditangkap oleh mata. Yang bisa ditangkap, dilihat oleh mata, ya hanya yang kelihatan, makhluk yang yang tampak, makhluk yang berdaging, materi yang kelihatan, itu yang bisa dilihat. Tetapi di balik yang kelihatan itu, ada Tuhan yang mengerjakan tanpa kita lihat. Tapi kita bisa mengalami, kita bisa merasakannya. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto, selamat malam. Terima kasih sharingnya Pak Seto. Ini banyak sekali memang kita tidak merasakan ya kadang-kadang mujizat-mujizat yang kita alami biasanya. Gitu. Nah, memang kalau kita cari, kita refleksi, bakalan banyak ya. Dan kita seperti Pak Seto bilang, semua itu ya Tuhan yang ngatur pasti itu. Jadi memang dalam kehidupan kita ya, segala sesuatunya kadang-kadang nggak kita duga-duga gitu ya. Kita kekurangan uang, kita minta Tuhan saya minta uang, datang uang gitu kan. Jadi memang luar biasa. Kita malam hari ini bisa merefleksikan diri nanti. Mungkin nanti malam sebelum tidur terbayang-bayang apa aja yang pernah kita alami. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada 2 sesi lagi nanti minggu depan. Kita ikuti terus ya. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam ini dengan doa penutup. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, puji syukur malam ini kami sudah menyelesaikan kembali pengajaran kitab suci melalui Pak Seto. Begitu banyak pesan lewat bacaan, mujizat yang dilakukan oleh Elisa yang membawa kami memahami kuasa mula yang bekerja di dalam mujizat-mujizat itu
Dan kami disadarkan juga berkat bimbingan Pak Seto untuk menyadari betapa banyak mujizat yang bekerja dalam diri kami yang kadang tampak gampang, tampak mudah, dan tidak kami sadari bahwa itu adalah pertolongan. Maka berkatilah kami semua Bapa, khususnya Pak Seto, agar segala yang kami dengar, segala yang kami coba pahami, meresap dalam hati kami, memperkaya kami, dan siap kami wujudkan dalam kehidupan kami. Dan selalulah hadir dalam kehidupan kami, agar kami tidak pernah jemu-jemu untuk menemukan kuasa kasih-Mu yang luar biasa, yang Kau hadirkan bagi kehidupan kami melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Doa, syukur, dan permohonan ini kami persembahkan di Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bapak Ibu.